Strategi Pertahanan Indonesia menyatakan bahwa aksi militer Indonesia mengenal preemptive strike alias mendahului tindakan lawan yang secara terang benderang akan menyerang Indonesia. Aksi militer tersebut dapat dilakukan terhadap pangkalan musuh atau sejauh mungkin ketika posisi lawan masih berada di luar Indonesia. Sebisa mungkin perang harus dilaksanakan di luar wilayah negeri ini untuk mengurangi kemungkinan kerugian yang terjadi, baik material maupun jiwa manusia. Hal demikian merupakan bagian dari strategi pertahanan yang bersifat defensif aktif, di mana strategi itu dapat diwujudkan apabila kekuatan pertahanan Indonesia memiliki kemampuan proyeksi kekuatan yang dapat diandalkan. Sesungguhnya strategi defensif aktif banyak diadopsi oleh negara-negara lain termasuk di kawasan Indo-Pasifik. Singapura dan Australia adalah contoh dua negara yang membangun kekuatan pertahanan yang bertujuan untuk melakukan perang jauh di luar wilayah mereka. Singapura mempunyai pengalaman pahit ketika ditaklukkan oleh Jepang dalam Perang Dunia Kedua saat negeri tersebut masih menjadi bagian dari koloni Inggris di Asia Tenggara bersama Malaya yang kini dikenal sebagai Malaysia. Begitu pula dengan Australia yang menjadi bulan-bulanan serangan militer Jepang di awal 1942 ketika bala tentara udara negeri matahari terbit menyerang kekuatan militer sekutu di Darwin. Saat ini kondisi menunjukkan bahwa masih ada gap antara cita-cita ideal, yakni terciptanya kemampuan proyeksi kekuatan Indonesia dengan kemampuan nyata yang dimiliki. Secara ideal, kemampuan proyeksi kekuatan harus dibangun untuk TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Kedua matra merupakan ujung tombak kekuatan pertahanan untuk menyongsong lawan yang secara nyata hendak menyerang Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan selama ini lebih ditujukan untuk kepentingan beroperasi di wilayah domestik daripada membangun kekuatan yang mampu beroperasi di wilayah perbatasan dan atau di luar wilayah perbatasan teritorial. Dengan kata lain, tidak berlebihan untuk menilai bahwa pembangunan kekuatan pertahanan saat ini hanya untuk membangun kemampuan berperang di wilayah sendiri daripada di luar wilayah perbatasan Indonesia. Salah satu contoh adalah pengadaan kapal perang yang berkemampuan ocean going tidak menjadi prioritas utama. Begitu pula dengan akuisisi beberapa tipe pesawat bagi TNI Angkatan Udara, misalnya pembelian pesawat angkut dan batalnya program pesawat tanker, merangkap pesawat transport yang berbasis airframe pesawat komersial. Kemampuan proyeksi kekuatan bukan saja berguna untuk memukul musuh ketika masih jauh dari wilayah negeri ini, tetapi pula untuk mendukung proyeksi kekuatan Indonesia ke luar negeri untuk mendukung kepentingan nasional. Sebagai ilustrasi, kehadiran pesawat sejenis MRTT yang memiliki jarak jangkau dan endurance yang cukup jauh akan membantu diplomasi Indonesia di negara-negara lain. Begitu pula dengan eksistensi kapal perang seperti fregat dengan kemampuan ocean going. Singkatnya, kemampuan proyeksi kekuatan tidak selalu identik dengan aspirasi ingin menginvasi negara-negara lain. Dinamika geopolitik di Timur Tengah alias Asia Barat sejak tahun 2006 telah menjadi faktor yang mempengaruhi perlunya kemampuan proyeksi kekuatan Indonesia. Perang Hizbullah Israel pada 2006 merupakan salah satu faktor pendorong mengapa Indonesia melakukan proyeksi kekuatan laut dalam bentuk misi Unifil Maritime Task Force sejak 2010. Begitu pula perang antara Palestina Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023, di mana Indonesia melaksanakan proyeksi kekuatan udara dan laut untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Mesir. Sejumlah perang di wilayah Arab menunjukkan pula bahwa kemampuan proyeksi kekuatan Indonesia sekarang belum memadai. Dalam konteks kekuatan udara, pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah Mesir memerlukan beberapa kali transit di pangkalan udara sejumlah negara sahabat Indonesia,
Hal demikian disebabkan oleh jarak jangkau dan endurance pesawat angkut yang dipunyai memang terbatas. Jika Jakarta mempunyai pesawat sejenis MRTT, penerbangan dari Indonesia ke wilayah Arab tidak memerlukan transit di negara antara. Manfaat lain dari jenis pesawat tersebut adalah payload yang jauh lebih besar daripada payload yang dapat diangkut pesawat yang saat ini dioperasikan. Di samping kawasan Asia Barat Daya, kemampuan proyeksi kekuatan udara Indonesia dibutuhkan pula untuk mengantisipasi pecahnya perang di Selat Taiwan. Sebagaimana diketahui, banyak WNI yang bekerja maupun belajar di Republik Cina, sehingga Jakarta perlu mempersiapkan rencana kontingensi apabila situasi keamanan di Selat Taiwan mengalami eskalasi menjadi perang terbuka antara Republik Rakyat Cina dan Republik Cina. Untuk mengevakuasi WNI di Taiwan akan lebih bagus apabila kekuatan udara Indonesia mengoperasikan pesawat sejenis MRTT. Aset tersebut akan bahu-membahu dengan aset maskapai penerbangan nasional untuk mengeluarkan pemegang paspor Indonesia dari wilayah perang. Selain untuk memproyeksikan kepentingan Indonesia di luar negeri, kemampuan proyeksi kekuatan udara dapat pula membantu proyeksi kekuatan pesawat-pesawat tempur sebagai bagian dari strategi preemptive strike. Tentu saja konteks yang dimaksud adalah pesawat transport merangkap tanker. Selain untuk tujuan perang, pesawat tipe tersebut dapat digunakan pula untuk membantu penerbangan ferry jet-jet tempur TNI Angkatan Udara ke negara-negara sahabat untuk latihan bersama. Selain untuk penerbangan feri ke kawasan timur dan tenggara Australia, bisa saja di masa depan Indonesia berpartisipasi dalam latihan udara bilateral dan atau multilateral di Amerika Serikat seperti di Hawaii atau Alaska. Apakah agenda pengadaan pesawat sejenis MRTT akan kembali tercantum dalam Blue Book 2025-2029 yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas? Apabila tercantum, apakah pembelian tersebut akan terlaksana atau malah digantikan dengan jenis pesawat lain? Penting untuk dicatat bahwa Jakarta masih memiliki kewajiban melaksanakan aktivasi opsi 4A400M pada 2025-2029 jika ingin mendapatkan sepenuhnya Autonomous Ride CN235. Secara ideal, program akuisisi pesawat sejenis MRTT dan tambahan A400M merupakan program yang terpisah. Kebijakan pemerintahan baru akan menentukan apakah pembangunan proyeksi kekuatan termasuk untuk TNI Angkatan Udara menjadi prioritas atau tidak. Kalau pembangunan proyeksi kekuatan menjadi prioritas, hal demikian akan nampak dalam Blue Book. Besaran lokasi pinjaman luar negeri atau PLN pada periode 2025-2029 juga akan menentukan seberapa besar ruang fiskal yang dipunyai oleh Medan Merdeka Barat untuk berbelanja mesin perang dengan skema utang. Apakah pemerintahan baru akan menaikkan pagu alokasi PLN dibandingkan pemerintahan sekarang? Pemerintahan saat ini hanya memberikan pagu 30 miliar US dollar untuk 2025 sampai 2034 bagi kegiatan belanja sistem senjata.